البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, yaitu permasalahan daripada permasalahan jahiliyah. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-51, yaitu masih mengenai penyebutan orang-orang kufar, orang-orang jahiliyah. Mereka mensifati Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia. Padahal sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum ahlus sunnah wal jamaah secara khusus bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullahi jalla wa ala, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'anul Karim adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah Subhanahu wa taala dimulai Al-Qur'an dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sekarang kita baca di sini. Qala al-Imam al-Mujaddid rahmatullah alaih, al-mas'alatu al-hadiyatu wal khamsun. Permasalahan yang ke-51, qauluhum fil Qur'ani in hadza illa qaulul bashar. Perhatikan di sini. Tidaklah ini melainkan ucapan manusia. Tidaklah Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia. Ini ucapan mereka. Jadi mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia, bukan kalamullah jalla wa ala. Bukan kalamullah jalla wa ala. Namun ini ungkapan yang keliru. Bahkan kalau seandainya barakallahu fikum Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia, datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dijumpai perselisihan yang sangat banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Dan kalau seandainya Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak, kontradiksi, pertabrakan yang sangat banyak. Namun manakala Al-Qur'an bukan ucapan manusia, Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak menjumpai keraguan sedikit pun di dalamnya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim, itulah Al-Qur'an, Al-Kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Barakallahu fikum, kemarin sempat kami ucapkan ayat mengenai walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Yang tepat adalah sebagaimana yang sekarang kami ungkapkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha, itu ayat satunya. Kemudian juga Allah Taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menjumpai kontradiksi atau perselisihan yang sangat banyak dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kemarin mungkin kami ucapkan dengan lafaz qul law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Yang tepat adalah walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kita lanjutkan apa yang disampaikan Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah. Qala syarih. Jadi orang-orang jahiliyah barakallahu fikum, permasalahan yang ke-51 ini, mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu ucapan manusia. Kita baca apa yang disampaikan Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah. Min masaili ahli jahiliyah, termasuk permasalahan orang-orang jahiliyah, annahum yaqulun, bahwasanya mereka mengatakan innal Qur'ana qaulul bashar, sesungguhnya Al-Qur'an adalah ucapan manusia, kama qalahu Al-Walid ibn Mughirah, sebagaimana barakallahu fikum yang mengucapkan hal ini, nukilan ini Al-Walid ibn Mughirah. Jadi orang-orang jahiliyah mengatakan seperti itu, kata Al-Walid ibn Mughirah, bahwasanya Al-Qur'an itu ucapan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, orang-orang yang berani-berani lancang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sa'uslihi saqar.
Nam sungguh kami akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar? Apakah kamu tahu apa itu neraka Saqar? Neraka Saqar adalah neraka yang sangat berbahaya sekali. La tubqi wa la tadhar. Neraka Saqar itu tidak menyisakan, tidak pula meninggalkan. Dalam artian orang yang masuk sudah habis, hangus. Lawahatul lil bashar, sebagai tempat memanggangnya manusia. Jadi hangus di situ, barakallahu fikum. Kemudian mereka apakah bisa lari? Tidak bisa lari, dijaga ketat oleh malaikat. Jumlahnya bukan 1 2 3 4 saja. Na'am barakallahu fikum, tadi jumlahnya 19 malaikat. 'Alaiha 19. Di atas neraka Saqar tersebut terdapat 19 malaikat. Sangat mengerikan sekali, barakallahu fikum. Ini ancaman, hukuman bagi orang-orang yang mengatakan apa? Al-Quran adalah ucapan manusia. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Allahul musta'an. Naam. Kemudian Al-Qur'anul Karim sebagaimana sudah kita ketahui bersama, naam, adalah mu'jizatun 'azimah, mu'jizah yang sangat besar. Naam, yang diturunkan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sebagai kitab suci kaum muslimin. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah, wal Qur'anu kalamullah subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, takalamallahu bihi haqiqatan. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya secara hakikat. Wa auhahu ila nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, mewahyukan Al-Qur'an tersebut kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril alaihissalam. Fa huwa kalamuhu haqiqatan, maka Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'adirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika ada salah seorang dari kalangan kaum musyrikin, mereka minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia, berilah dia perlindungan hingga dia mendengar kalam Allah, itu mendengar Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kata beliau di sini, fa huwa kalamuhu haqiqatan, Al-Qur'anul Karim adalah ucapannya secara hakikat. Wa sammahu kalamahu fi ayatin katsiratin. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an adalah ucapannya pada ayat yang sangat banyak. Misal qaulihi, seperti firman Allah taala, hatta yasma'a kalamullah. Potongan dari ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'adirhu hatta yasma'a kalamullah. Yuriduna an yubaddilu kalamullah. Mereka orang kufar, mereka hendak menginginkan untuk mengganti, mengubah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengubah Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'anul Karim tidak ada keraguan di dalamnya, tidak bisa. Nah, manusia bahkan jin pun berkumpul jadi satu membuat Al-Qur'an yang semisalnya dengan ayat yang sering kita ucapkan dan sering kita baca, barakallahu fikum, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Jadi enggak akan mampu. Katakanlah kepada jin dan manusia, atau katakanlah kepada, kalau seandainya manusia dan jin mereka berkumpul semuanya bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang seperti Al-Qur'an, walaupun mereka sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya saling tolong-menolong, enggak akan mampu, barakallahu fikum. Naam. Wa hadha huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah wa atba'ir rasul. Dan inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan para pengikutnya Rasul, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Naam barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu jangan sampai barakallahu fikum keliru dalam memahami. Naam barakallahu fikum. Wal musyrikuna ya'rifuna annahu kalamullah. Orang musyrikin tahu. Orang musyrikin mereka mengetahui bahwasannya Al-Qur'an itu kalamullah. Wa annahu laisa min kalami Muhammadin. Bahwasanya Al-Qur'an itu bukan ucapan Nabi Muhammad. Li'annahu law kana min kalami Muhammadin, kalau seandainya Al-Qur'an itu datangnya dari ucapan atau ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana bistita'atihim an yaqulu mislah. Niscaya mereka dengan kemampuan mereka akan mencontoh dan mengatakan yang semisalnya. Li'anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyarun misluhum. Karena Nabi Muhammad itu manusia seperti mereka. Jadi kalau seandainya Al-Qur'an itu adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan apa? Akan membuat ucapan yang semisal ucapan Nabi Muhammad gitu loh.
Nah, falau kana min kalamih, kalau seandainya itu termasuk ucapan Nabi Muhammad, kana bi sita'atihim an yuhaqu. Niscaya dengan kemampuan mereka akan mencontoh dan akan menghikayatkan. Nah, wallahu jalla wa ala tahaddahum an ya'tu mislih. Sedangkan dan Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan dengan semisalnya. Aw bi asyri suwarin min mislihi, atau dengan 10 surat saja yang semisalnya. Aw bi suratin wahidah mislih, atau dengan 1 surat saja. Niscaya mereka tidak akan mampu. Nah, barakallahu fikum. Falam ya'tu bi syai'in min dzalik, maka mereka satu pun tidak akan mampu mendatangkan sedikit pun dari perkara tersebut. Tidak 1 surat, tidak pula 1 ayat, tidak 1 ayat, tidak pula 1 surat. Nah, tidak pula 1 surat, bahkan apalagi 1 Al-Qur'an. 1 ayat saja tidak mampu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ma'a kufrihim wa inadihim wa hirsihim ala musyaqatillahi wa rasulih. Bersamaan kekufuran mereka dan penentangan mereka dan semangatnya mereka, ambisi mereka, nah barakallahu fikum, untuk menyelisih dan musuhi Allah dan Rasulnya. Falau kana bi sita'atihim an ya'tu bi suratin mislihi. Nah, kalau seandainya dengan kemampuan mereka bisa mendatangkan 1 surat yang semisalnya, lama ta'akharu, niscaya mereka tidak akan terlambat, gitu loh. Walakin ajazu an dzalik, akan tapi mereka itu tidak mampu, lemah untuk mendatangkan semisalnya. Fadalla dzalika ala annahu kalamullah jalla wa ala, maka hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Mushaf itu Al-Qur'anul Karim, tintanya, kertasnya, kemudian jilitannya, semua itu adalah makhluk. Adapun lantunannya dilantunkan, bacaannya barakallahu fikum, bismillahirrahmanirrahim misalkan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad misalkan, itu semuanya adalah kalamullah jalla wa ala. Jadi Al-Qur'an bimakna al-makru. Al-Qur'an yang dimaknai dengan al-makru, yang dibaca. Yang dibaca itu adalah kalamullah. Nah, barakallahu fikum, yang baca adalah kalamullah. Adapun suara yang membaca tersebut adalah makhluk. Adapun suara yang membaca tersebut adalah makhluk. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sampai keliru ya. Jadi bacaannya yang dibaca itu adalah kalamullah, suara yang membaca adalah makhluk. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih telah menyebutkan dalam nuniyahnya, beliau mengatakan, lakin aswatal ibadi wa fi'lahum kamidadihim wa riqi makhluqani. Akan tetapi suara-suara hamba dan perbuatan hamba seperti kertasnya dan juga tintanya, dua-duanya adalah makhluk. Nah, fasautu lil qari walakin al kalama kalamu rabbil arsy dzul ihsani. Akan tapi suara yang membaca. Suara itu adalah suara yang membaca, berarti makhluk. Nah, tapi kalamnya bagaimana? Kalamu rabbil arsy dzul ihsani, ucapan Rabb yang memiliki arsy. Nah, barakallahu fikum. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, yang dilantunkan, yang dibaca adalah kalamullah jalla wa ala. Adapun suaranya adalah suara makhluk. Fasautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Fasautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Naam, suara-suara yang membaca itu makhluk, adapun kalam yang dibaca adalah kalamullah jalla wa ala. Berikutnya, fadalla dzalika ala annahu kalamullah jalla wa ala la kalamu ghairihi. Ini menunjukkan bahwasannya itu semuanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan yang selainnya. La kalamu Jibril, bukan kalamnya Jibril. Wala kalamu Muhammadin wa innama huwa kalamullahi. Dan bukan juga kalamnya Nabi Muhammad SAW, hanya saja itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama Jibril wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam, dan hanya saja Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muballighani 'anillahi jalla wa ala kalamahu bi amanatin. Kedua-duanya itu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya adalah yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan ucapannya dengan amanah, terpercaya. Wal kalamu yudhafu ila man qalahu mubtadi'an. Sedangkan yang namanya kalam, ucapan itu disandarkan kepada orang atau kepada zat yang mengucapkannya pertama kali. La ila man qalahu muballighan muaddiyan, bukan kepada orang yang mengucapkannya dalam keadaan menyampaikan dan juga barakallahu fikum, dan juga membacakannya. Jadi ketika Rasulullah melantunkan ayat, misalkan Jibril melantunkan ayat tersebut, itu berarti apa? Menukilkan dari zat yang mengucapkan pertama kali, yaitu menukilkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kuffaru yukabirun, sedangkan orang kufar mereka yukabirun, sombong. Mereka mengingkari perkara-perkara yang sudah seharusnya dipahami di dalam benak pikiran manusia secara naluri, namun mereka ingkari. Taratan yaqulun, terkadang mereka mengatakan Al-Qur'an sihrun, Al-Qur'an itu adalah sihir. Wa taratan yaqulun, terkadang mereka mengatakan innahu ta'allamahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ulama'i ahli kitab. Ada di antara mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu
Nabi Muhammad mempelajarinya dari ulama ahlu kitab katanya, Yahud wa Nasara. Wa yunawwi'una al-aqwal, mereka berbagai macam jenis ucapan-ucapan yang dilontarkan, dituduhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mimma yadullu ala kadhibihim fi hadha wa takharrusatihim. Dari perkara-perkara yang menunjukkan atas kedustaan mereka dalam perkara ini dan juga takharrusatihim dan juga kedustaan-kedustaan mereka. Nah, artinya sama ya. Falladhi ya'taqidu anna al-Qur'ana kalam Muhammadin, maka orang yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Nabi Muhammad wa annahu qaulul bashar, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan manusia, faqalu hadha huwa qaulu ahli al-jahiliyah, maka ucapan ini adalah ucapan orang jahiliyah wal a'yadu billah kama alaihi al-jahmiyah wal mu'tazilah wa man syabahahum, sebagaimana barakallahu fikum seperti kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang menyerupai mereka berpendapat demikian. Allahul musta'an. Mimman yaqulun, dari kalangan orang yang mengatakan innal Qur'an laisa kalamullah. Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an bukan ucapan Allah katanya. Wa inna ma khalaqahu Allah jalla wa ala fi Jibril. Kata mereka hanya saja Al-Qur'an itu Allah Ta'ala ciptakan kepada Jibril, au fi Muhammadin, atau yang diciptakan kepada Nabi Muhammad, au fi Lauhil Mahfuz, atau yang diciptakan dalam Lauhil Mahfuz, atau yang diciptakan dalam Lauhil Mahfuz katanya. Au ghair dzalika min al-aqwalil batilah allati hiya min jinsi qaulil jahiliyah, atau dari ucapan-ucapan yang selain itu berupa ucapan-ucapan yang batil yang itu merupakan jenis daripada ucapan orang-orang jahiliyah wal a'yadu billah, yang mereka mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia, Al-Qur'an adalah ucapan tukang sihir atau yang semisalnya. Itu semuanya ucapan-ucapan jahiliyah wal a'yadu billah. Kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin menjauhi perkara-perkara jahiliyah dan tidak mencontoh mereka, bahkan menjauhi sejauh-jauhnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.